Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala, dan berkata asyairu, penyair, apa yang dikatakan khalli, lepaskanlah kamu atau tinggalkanlah kamu an-nifaqo, terhadap sifat munafik, li ahlihi, kepada ahlinya nifak, wa alaika, dan tetaplah kamu. Maksudnya dalam syairnya ini, maksudnya tetaplah kamu di jalan yang benar. Faltamis, maka carilah kamu at-tariqa, terhadap jalan yang benar. Di dalam syair yang pertama ini, maksudnya adalah biarkanlah kemunafikan itu melekat kepada ahlinya, melekat kepada orang yang memang memiliki sifat munafik. Janganlah kita mengikuti mereka yang memiliki sifat munafik itu. Dan kita tetap harus berada di jalan yang benar dan berpegang teguh pada jalan yang benar. Jangan terbawa arus, jangan terbawa tipu daya orang-orang yang benar-benar memiliki watak munafik. Biarkan mereka dengan kemunafikannya dan kita memilih jalan, yaitu jalan yang benar. Warghob, dan cintailah kamu binafsika, dengan hatimu, anturo, ketika melihat dirimu, illa udwanan, kecuali kepada musuh, au sodiqon, atau kepada sanak saudara, atau kepada teman dekat. Artinya bahwa kita harus tetap memikirkan diri kita sendiri dulu, memikirkan keluarga kita, baru orang lain. Syair ini selaras dengan ayat Al-Quran yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu sendiri dan keluargamu sendiri dari api neraka. Nah, sedangkan orang lain itu terkadang menjadi teman kita, terkadang menjadi musuh kita, terkadang dia memusuhi kita. Kita tidak tahu seperti apa hatinya gitu. Wa qala, dan berkata Ibrahim bin Muhammad, wa kam min sadiqin, betapa banyak teman, wudduhu, cintanya sodik ini, bilisanihi, dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ucapannya teman ini, khaubun, orang yang cidro itu orang yang mengkhianati, bidohril ghaibi, ketika kamu tidak ada. La yata'ammamu, itu tidak dicela. Artinya betapa banyak teman itu mengatakan cinta sayang kepada kita hanya di lidahnya saja, hanya di mulutnya saja. Sedangkan ketika kita tidak ada, dia mengkhianati kita. Artinya manis di bibir saja, sedangkan kenyataannya dia menikam dari belakang, atau ada istilah juga menggunting dalam lipatan dan lain sebagainya. Yudohikuni, sodik. Sodik itu mengajak kita bergembira, mengajak kita tertawa bersama, gitu, bercengkrama, bercengkrama, tertawa bersama. Ujban, karena ada keanehan, ya kan, ketakjuban. Idza ma laqaituhu, ketika aku bertemu, aku bersua dengan sodik itu, dengan teman itu. Wayuk diuni,
sedangkan dia itu melecehkan, ya kan, mengolok-ngolok aku, ya kan, melecehkanku minhu dari sodik itu, idza ghibtu ketika aku tidak ada. Ashamu itu lidahnya sodik itu bagaikan anak panah atau busur panah. Ya kan? Jadi ketika ketemu akrab, tertawa bersama, bercengkrama, hangat gitu ketika bertemu. Tapi ketika kita tidak ada, dia mengolok-ngolok kita. Mulutnya seperti jemparing, seperti anak panah yang menikam kita. Kadzalika demikian juga sikap yang seperti itu ketika ketemu manis, ketika di belakang menikam. Dzul wajhaini, orang yang memiliki dua muka, memiliki muka dua. Yurdika, ya kan, dzul wajhaini itu orang yang memiliki dua muka itu ridho kepadamu syahidat, ketika dalam keadaan hadir. Wa fi ghaibihi, sedangkan ketika tidak ada, dzul wajhain itu orang yang memiliki dua muka itu in ghaba, wa fi aibihi, wa fi aibihi, di dalam celaknya, aibnya dzul wajhain itu, in ghaba, ketika dzul wajhain itu pergi, tidak ada, sobun itu bagaikan kayu, ya kan, kayu, wa alqamun, dan bagaikan buah butrowali. Buah butrowali itu kalau bahasa Indonesianya tumbuhan kolokia, jadi tumbuhan yang sangat buahnya itu sangat pahit gitu. Jadi demikian juga orang yang memiliki dua muka itu, ketika dia hadir, ketika kita bertemu dengan mereka, mereka sepertinya baik kepada kita, ridho, ikhlas kepada kita. Sedangkan ketika tidak ada, dia bagaikan buah butrowali, buah yang sangat pahit, dan bagaikan kayu bakar yang membakar kita. Dia sebagai seperti provokator, atau bahasa kita sekarang ini, dia menjadi kompor yang membakar orang lain agar orang lain itu membenci kita. Provokator. Jadi di depan dia seperti layaknya seperti malaikat, di belakang kita seperti iblis gitu. Warubbama taghayyara, dan terkadang berubah husnul khuluqi, akhlak yang baik, wal wita'i, dan baiknya kerendahan hati, berubah ilar rasyasati, kepada buruknya akhlak, wal badai, dan buruknya ucapan, li asbabin, karena ada sebab-sebab aridotin yang aksidental atau yang bersifat datang kemudian, wa umurin, dan disebabkan beberapa hal, toriatin, yang datang kemudian. Taj'alu, yang menjadikan, ya kan, yang menjadikan al asbab aridoh umur toriah ini al-layyina, terhadap lembutnya hati, ya kan, khusunatan, menjadi hati yang kasar. Lidah yang tadinya lembut menjadi kasar, sarkas gitu. Wal wito'a, dan menjadikan yang tadinya lunak, ghildotan, menjadi kasar. Watila kota, dan tadinya berseri-seri mukanya, aubusan, menjadi orang yang suka merengut itu mersungut, ya, mukanya seperti dompet
tanggung bulan gitu. Jadi akhlak yang baik itu bisa berubah menjadi akhlak yang buruk karena ada beberapa sebab. Yang tadinya mulutnya baik menjadi kasar, sarkas. Yang tadinya sopan santun menjadi orang yang hilang kesopan santunannya, ya kan? Yang tadinya rendah hati menjadi sombong. Nah, itu ada sebab-sebabnya yang mengakibatkan seseorang berubah akhlaknya dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk. Wa min asbabi dzalika, salah atau sebagian dari sebab perubahnya akhlak itu, akhlak yang baik menjadi akhlak yang buruk itu, al-wilayatu, adalah kekuasaan, jabatan, ya kan? Allati tuhtisu, yang menjadikan wilayah itu fil akhlaki, dalam akhlak, taghayyuran, terhadap perubahan. Jadi salah satu penyebab orang buruk gitu ya, akhlaknya yang tadinya rendah hati menjadi sombong, yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya lembut menjadi kasar, itu salah satu penyebabnya adalah al-wilayah, kekuasaan, jabatan. Yang tadinya jadi orang biasa, tahu-tahu menjadi pejabat itu. Nah, setelah menjadi pejabat dia sombong, yang tadinya rendah hati jadi sombong, yang tadinya lembut menjadi arogan. Itu salah satu penyebab orang menjadi berubah akhlaknya dari baik ke buruk. Wa 'alal khulata'i, dan atas kepada teman-teman dekatnya, tanakhuron, menjadi pangling, menjadi aneh. Jadi yang tadinya dengan teman hangat, ngobrol, ngopi bareng gitu ya, bercanda bareng, setelah menjadi pejabat, menjadi penguasa, teman-temannya menjadi pangling, aneh, kok dia tidak mau ngopi lagi bersama kita gitu. Jaga jarak gitu. Lalu tidak ramah gitu, tidak mau menyapa dulu, maunya disapa dulu gitu. Imma lu'mi tab'in, ada kalanya memang itu dari buruknya wataknya gitu. Wa imma min dayqi sadrin, atau ada kalanya dari sempitnya hati. Ya, ini nyambung dengan yang pertama. Kalau orang punya watak yang aslinya buruk, lalu kemudian berubah menjadi baik, lalu kemudian ternyata diberi kekuasaan, diberi jabatan, dan mentalnya tidak siap, sehingga lu'umut tab'i, watak yang buruk yang asli itu muncul kembali. Atau karena memang hatinya itu sempit, karena memang dia silau dengan jabatan yang dia pangku, seolah-olah jabatan itu segalanya, dia di atas, merasa di atas dari yang lain gitu. Waqad qila, dan dikatakan, man taha fi wilayatihi dalla azlahu. Man, barang siapa, taha, itu sombong seseorang itu, fi wilayatihi, di waktu dia berkuasa, di waktu dia mendapatkan jabatan, zalla, maka hina seseorang itu, fi azlihi, ketika dia lengser dari keprabon. Jadi orang yang ketika menjabat jadi penguasa sombong, maka ketika dia turun dari jabatannya, maka dia menjadi orang yang hina, karena tidak ada orang yang mau mendekat, tidak ada orang yang mau berteman lagi. Wa qad qila, dan dikatakan, dullul azli, rendahnya, hinanya orang yang dicopot dari jabatannya, dicopot dari kekuasaannya, ya kan, yadhaku, yaitu timbul mintihil wilayati, dari sombongnya ketika dia berkuasa. Itu artinya kalau orang itu ketika berkuasa sombong,
ya kan, maka ketika lengser, ya kan, ketika jatuh dari jabatannya, maka dia akan menjadi orang yang hina, gitu. Berbeda dengan orang yang baik, meskipun jadi orang biasa baik, sopan santun, menjadi pejabat juga tetap sopan santun, ramah, ya kan. Maka dia menjadi pejabat atau tidak menjadi pejabat, dia tetap menjadi orang yang dihormati, tidak menjadi orang yang hina. Demikian pengajian sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.